Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Kira-kira pada kesempatan kali ini ada yang bisa menebak kita akan membahas tentang apa ya? Yap, hari ini kita akan mencoba mengulik tentang Verenigde Oost-Indische Compagnie. atau VOC. VOC sendiri merupakan perusahaan Hindia Timur Belanda. Apakah teman-teman ada yang pernah mendengar atau mungkin membaca tentang VOC ini? Jadi, VOC merupakan perusahaan atau kongsi dagang yang dimiliki oleh negara Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Karena persaingan yang ketat di antara para pedagang di Eropa, maka dari itu masing-masing negara mendirikan sebuah kongsi dagang. Tujuannya jelas ya, untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara para bangsanya. Selain VOC yang dimiliki oleh negara Belanda, ada juga EIC atau East India Company yang dimiliki oleh negara Inggris. Adapun ketika mulai berkuasa di Nusantara, VOC memiliki tujuan-tujuan seperti yang pertama, menghindari persaingan tidak sehat di antara pedagang-pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda di antara kongsi dagang lainnya. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan yang keempat, membantu pemerintah Belanda dalam melawan pendudukan Spanyol. Karena pada saat itu memang pengaruh antara Spanyol dan Portugis sedang kuat sekali di wilayah sekitar Nusantara. Selain memiliki tujuan-tujuan yang khusus, VOC juga memiliki sebuah hak istimewa atau biasa disebut hak oktroy. Hak oktroy atau hak istimewa itu sendiri terdiri dari melakukan monopoli dagang, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, melakukan peperangan, mengangkat pegawai sendiri, memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri, dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Jika dilihat dari hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, jelas bahwa hak ini seolah-olah menjadikan VOC seperti sebuah negara. Maka dari itu, berdirinya VOC seringkali disebut sebagai adanya negara dalam negara. Dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka VOC ini cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. VOC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Mengawali ekspansinya, di tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon dan benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian diberi nama Benteng Victoria. Pada awal pertumbuhannya, VOC dipimpin oleh The Heren 17 atau Dewan 17 yang merupakan 17 orang anggota dewan yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Kewenangannya jelas untuk mengurusi soal perluasan wilayah monopoli. Dapatkah kamu membayangkan ketika sebuah organisasi dipimpin oleh 17 orang? Rasanya dianggap sangat tidak efektif ya. Begitupun dengan The Heren 17 ini. Dengan dipimpinnya oleh jumlah 17 orang anggota dewan, The Heren 17 dianggap tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, di tahun 1610, VOC mulai memiliki seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia atau Rad van Indi.
Tugas Dewan Hindia ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Adapun Gubernur Jenderal pertama yang dimiliki oleh VOC bernama Peter Both. Peter Both mulai memimpin VOC pada tahun 1610. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Peter Both sudah tentu harus mulai menata organisasi Kongsi Hindia Timur ini secara baik. Peter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610 dan pada tahun yang sama Peter Both juga meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta atau yang kita kenal kota Jakarta saat ini. Penguasa Jayakarta waktu itu yaitu Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam hal urusan perdagangan. Perdagangan dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar negara seperti Portugis, Inggris, India, Persia, dan Arab, termasuk juga Belanda, dipersilakan untuk memasuki wilayah Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Kemudian, di tahun 1611, Peter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta guna pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fadem. Satu fadem sama dengan 182 cm yang lokasinya di sebelah timur Muara Ciliwung. Adapun tanah yang dibeli oleh Peter Both ini bertujuan untuk didirikannya kantor dan sekaligus gudang milik VOC dan sebagai cikal bakal adanya kota Batavia di kemudian hari. Setelah VOC dipimpin oleh Peter Both di tahun 1614 sampai 1615, VOC memiliki gubernur jenderal yang bernama Gerard Reins. Baru berjalan 1 tahun, ia kemudian digantikan oleh gubernur jenderal yang baru, yakni Lawrence Ryle. Pada masa jabatan Lawrence Ryle ini, berhasil dibangun Gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara, yang kemudian lama-kelamaan membuat VOC menjadi semakin congkak dan sombong. Setelah dipimpin oleh Lawrence Ryle, di tahun 1619 sampai 1626, VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang terkenal sangat kejam dan bengis, yaitu bernama Jan Pieterszoon. Nah, Jan Pieterszoon ini memimpin VOC di Nusantara cukup lama ya, di antara para gubernur jenderal sebelumnya. Adapun ketika memimpin VOC di Nusantara, Jan Pieterszoon atau biasa disingkat menjadi JP Kun memiliki sebuah strategi atau taktik kebijakan, yaitu yang pertama, merebut pasaran rempah-rempah di Maluku dan memonopolinya. Lalu yang kedua juga tidak ikut aktif dalam kegiatan produksi pertanian, tetapi ingin tetap memperoleh hasil pertanian walau dengan cara paksa. Yang ketiga, VOC menduduki tempat strategis. Dan yang keempat, VOC melakukan campur tangan urusan internal kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Dan yang kelima, lembaga-lembaga tradisional atau kerajaan tetap dibiarkan berdiri, tapi tujuannya ya agar dapat diperalat. Jika dilihat dari strategi yang dimiliki oleh Ye Pekun, jelas ya, mereka memiliki taktik yang sangat licik untuk dapat menguasai Nusantara. Selama JP Kun ini menjadi seorang gubernur jenderal VOC, ia dianggap berhasil meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara. Sehingga pada tahun 1623, JP Kun kembali ke negeri Belanda. Ia kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter de Campantier. Tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, JP Kun akhirnya diminta kembali ke Batavia.
Lama-kelamaan, VOC semakin serakah dan bernafsu untuk menguasai Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Tindakan-tindakan politik terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan. Strategi politik yang dimiliki oleh VOC antara lain yaitu tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan, dan dikenal juga ada politik yang disebut politik adu domba atau divide et impera. Politik divide et impera ini bertujuan untuk dapat memecah belah bangsa-bangsa. Jadi, jika kita lihat dari taktik politik yang dimiliki oleh VOC yang semena-mena, jelas ya bahwa sudah banyak wilayah yang pada akhirnya berhasil dikuasai oleh VOC. Dari mulai wilayah Aceh sampai meluas hingga ke wilayah timur. VOC mengalami kejayaan pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal berhasil dikalahkan oleh VOC. Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Di tahun 49, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian, VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda dan kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Berarti dapat disimpulkan ya bahwa VOC ini merupakan perusahaan dagang milik swasta Belanda. Jadi bukan merupakan langsung perwakilan dari pemerintah Belanda. Nah, pengurus dari VOC tadi sehingga pada akhirnya tidak lagi berpikir tentang memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri sendiri. Karena hal tersebutlah, sebagai kongsi dagang swasta, VOC keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat di tahun 1673, VOC tidak mampu lagi membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC. Dan banyak beban hutang yang tidak dapat dibayarkan oleh VOC. Ketika VOC mengalami berbagai intrik politik dan juga ada politik kepentingan di dalam VOC itu sendiri, dan membuat pada akhirnya VOC ini memiliki banyak sekali kerugian dan utang piutang. Pada akhirnya di tanggal 31 Desember 1799, VOC menyatakan bahwa VOC ini telah mengalami kebangkrutan. Faktor penyebabnya jelas ya tadi, adanya korupsi, lalu pegawai VOC yang ikut serta dalam perdagangan rempah-rempah, perdagangan gelap merajalela, dan persaingan ketat dengan EIC yang dimiliki oleh negara Inggris dan Compagnie des Indes, yaitu kongsi dagang yang dimiliki oleh Prancis. Serta sebab yang lainnya yaitu adalah pemasukan yang kecil dan hutang VOC yang banyak. Kejayaan VOC pun pada akhirnya sudah berakhir di Nusantara. Tapi kalian bisa menebak gak sih? Apakah dengan berakhirnya VOC di Nusantara itu juga berarti Nusantara telah bebas dari pengaruh bangsa asing? Tunggu kelanjutannya ya di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.